Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nasya Afiana Razain dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Gizi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pandangan dan refleksi saya mengenai isu sosial yang semakin banyak diperbincangkan di Indonesia, yaitu mengenai fenomena sandwich generation. Nonton video ini. Soalnya jadi sandwich generation tuh berat. Sandwich generation. Sandwich game. Aduh. Generasi sandwich. Bagaimana cara keluar dari belenggu generasi sandwich? Indonesia tuh udah kebanyakan sandwich generation dan ternyata Bagaimana cara dan solusi jika kita menjadi sandwich generation? Fenomena ini bukan hanya sebagai topik di media sosial, tetapi juga sebuah realitas sosial yang dialami oleh sebagian masyarakat di usia produktif. Istilah sandwich generation ini merujuk pada seseorang ketika kondisi seseorang tersebut terjepit di antara dua tanggung jawab finansial sekaligus, yaitu memenuhi kebutuhan orang tua dan sekaligus harus memenuhi kebutuhan keluarga inti, seperti pasangan dan juga anak-anak. Dengan kata lain, generasi ini dijepit antara dua generasi, yang bahkan dalam dua beban ekonomi ini yang saling menekan di antara dua arah, sehingga kondisi ini dianalogikan sebagai sandwich generation. Fenomena ini bisa muncul dari berbagai faktor, contohnya di antara biaya hidup yang meningkat, ketimpangan ekonomi, kurangnya perencanaan keuangan, lintas generasi, serta minimnya jaminan hari tua atau pensiun bagi sebagian besar pekerja di Indonesia. Kondisi ini memiliki berbagai dampak bagi individu yang tertekan. Beban finansial yang besar memberikan dampak seperti stres yang berkepanjangan, tahan emosional, hingga menurunnya kualitas hidup. Banyak dari generasi ini yang harus bekerja 2 kali lipat lebih keras daripada biasanya. Dan juga mereka harus mengubur impian mereka ketika mereka berada di posisi tersebut. Dan juga mengambil pekerjaan tambahan bahkan ketika mereka lelah. Dikarenakan seluruh pendapatnya itu dialokasikan kepada beban-beban yang harus dia tanggung. Secara sosial, generasi ini merasa bersalah apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan yang harus ditanggung, baik itu kebutuhan anak-anak atau bahkan kebutuhan orang tuanya. Dan perasaan merasa bersalah tersebut bisa terus berkembang menjadi tekanan psikologis yang mempengaruhi hubungan keluarga, produktivitas, dan kesehatan mental secara keseluruhan. Jika dibiarkan tanpa solusi, fenomena ini dapat berdampak lebih luas terhadap masyarakat. Nah, kenapa bisa berdampak lebih luas kepada masyarakat dan negara? Karena generasi sandwich ini memiliki kemampuan terbatas untuk membangun asetnya sendiri nanti di masa depan, seperti tabungan, investasi, dana pensiun. Hal ini mengurangi kestabilan ekonomi di masa yang akan datang, karena banyak individu yang akhirnya tidak mampu mempersiapkan masa tua mereka sendiri. Jangka panjang, siklus ini bisa akan terus berulang, seperti anak tersebut yang tadinya adalah sandwich generation, ketika dia besar karena dia tidak mampu memiliki tabungannya sendiri, ketika dia tua dia tidak memiliki ekonomi yang stabil, sehingga nanti anaknya mungkin akan menjadi generasi sandwich lagi, dan siklus itu akan terus berulang seperti itu jika memang tidak ditangani lebih lanjut. Dan dengan demikian, isu ini bukan sekedar persoalan pribadi, tetapi juga masalah struktural yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Menurut saya, fenomena sandwich generation ini di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu yang pertama, literasi keuangan masyarakat yang masih rendah. Banyak keluarga yang belum bisa merencanakan atau belum terbiasa melakukan keuangan jangka panjang, seperti menabung, dana pensiun, atau berinvestasi. Kedua, tidak meratanya jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Pekerja informal atau pekerja yang memiliki pendapatan rendah, sehingga mereka tidak memiliki jaminan sosial. Pekerja informal atau pekerja yang memiliki pendapatan rendah dan mereka tidak memiliki fasilitas di masa tua yang mendatang. Nah, sehingga ketika masa tua itu datang, mereka akan bergantung pada anak-anak mereka. Budaya Indonesia itu menempatkan anak-anak sebagai tumpuan mereka di masa tua. Budaya ini tentu memiliki hal positif, yaitu ada kaitannya dengan kekeluargaan yang kuat. Namun, di sisi lain, jadikan beban apabila tidak diimbangi dengan kesiapan ekonomi yang baik. Nah, dan keempat, semakinnya biaya hidup, terutama untuk pendidikan dan kesehatan, membuat generasi produktif berada dalam tekanan finansial yang sangat besar. Sebagai bagian dari bangsa, saya melihat bahwa fenomena sandwich generation ini merupakan isu yang sangat penting untuk didiskusikan, karena ini menyangkut masa depan keluarga dan ketahanan ekonomi bangsa. Saya pribadi merasa bahwa kondisi ini tidak boleh dianggap sebagai hal biasa,
Suatu yang harus diterima begitu saja. Adalah tanda bahwa kita membutuhkan perubahan pola pikir, budaya finansial, dan sistem perlindungan sosial yang lebih kuat. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan literasi keuangan pada anak-anak generus bangsa. Nah, anak muda perlu memahami pentingnya menabung, membuat anggaran, mengelola resiko, dan berinvestasi. Nah, dengan pemahaman tersebut, mereka dapat mempersiapkan masa depan dengan lebih baik dan mengurangi beban yang mungkin muncul di kemudian hari. Perlu memperluas cakupan BPJS Ketenagakerjaan dan pensiun untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki perlindungan pada masa tua. Harap bahwa ke depannya Indonesia menjadi bangsa dengan tingkat literasi keuangan yang lebih meningkat, sistem perlindungan sosial yang lebih terjamin, warga yang saling mendukung tanpa harus saling membebani. Harap bahwa masyarakat akan semakin terbuka terhadap isu ini. Anggapan bahwa tekanan finansial itu adalah sebuah hal yang normal. Mencari solusi bersama, baik dalam lingkungan keluarga, komunitas, dan juga tingkat nasional. Dan pandangan saya mengenai sandwich generation. Apa yang saya katakan, apa yang saya berikan menjadi wawasan baru dan juga mendorong kita semua untuk lebih perhatian terhadap perencanaan keuangan dan juga kesejahteraan keluarga. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.